Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Lesti Lestari, NPM C0C023018. Gimana kabarnya semuanya? Hari ini aku mau review laptop. Ini adalah tugas dari mata kuliah komputer dan pemrograman atau coding. So, tonton sampai habis ya. Nah, sebelum aku masuk ke reviewnya nih, aku mau jelasin dulu apa sih komputer itu. Nah, komputer adalah alat yang sangat umum nih dipakai di zaman sekarang. Komputer ini biasanya digunakan untuk sekolah, belajar, maupun untuk bekerja. Secara sederhana, pengertian komputer adalah alat elektronik yang berfungsi menginput, mengolah, dan mengoutput data sebagai informasi dalam bentuk tulisan, gambar, suara, maupun video. Sedangkan menurut William dan Sawyers, komputer adalah alat multiguna yang bisa diprogram sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Dan di zaman sekarang pula ada alat yang fungsinya sama seperti komputer. Jadi mayoritas fungsinya itu mirip, yang kita kenal sebagai laptop. Nah, laptop ini adalah komputer pribadi yang lebih mudah dibawa kemana-mana. Dan fitur yang dijalankan laptop itu sama seperti komputer, seperti bisa menjalankan perangkat lunak dan bisa digunakan untuk mengelola data. Sekarang aku akan mereview laptop dari perusahaan Asus jenis X441M. Laptop ini dikeluarkan pada tahun 2018 oleh perusahaan Asus Tech yang berpusat di Taiwan. Produk perusahaan ini meliputi komputer, laptop, handphone, dan masih banyak lagi. Sebagai informasi, Asus pernah menjadi penyedia komputer pribadi dengan penjualan terbesar nomor 5 di dunia hingga akhir Januari 2021. Dan Asus juga pernah masuk dalam daftar Infotech 100 dan pernah masuk dalam Asia's Top 10 IT Companies oleh Businessweek. Sekarang aku akan menjelaskan spesifikasi dari laptop Asus X441M. Beberapa pendapat dari para users Asus X441M ini banyak sekali yang memuji mengenai kelebihan spesifikasinya. Nah, untuk spesifikasi yang pertama itu ukuran layar. Ukuran layarnya sudah 14 inci sehingga tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Selain itu, dimensinya bagian depan memiliki panjang 34,80 cm, bagian samping kiri kanan yaitu 24,20 cm, dan tingginya hanya 2,75 cm. Dan berat dari laptop ini itu 1,75 kg, jadi nggak sampai 2 kg dan nggak terlalu berat. Untuk kontras pada laptop ini sudah mencapai 150% sehingga bisa menghasilkan gambar yang lebih tajam. Selain itu, sudah menggunakan operating system jenis Windows 10 yang sudah terintegrasi dengan software installer. Selain itu, laptop ini juga sudah menggunakan Intel Celeron jenis N4000. Laptop ini juga memiliki RAM 4GB dengan kapasitas penyimpanan 1TB. Untuk variasi warnanya, ada warna hitam, coklat, biru, silver, dan rose pink. Laptop ini ditawarkan dengan harga 4 hingga 5 juta rupiah. Oke, kita udah membahas mengenai spesifikasi laptop Asus X441M ini. Sekarang kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangannya. Kira-kira apa aja ya kelebihan dan kekurangannya? Oke, untuk kelebihannya nih, yang pertama, prosesor atau CPU yang lebih unggul dari versi-versi sebelumnya. Jadi, laptop ini lebih cepat dan lebih responsif. Yang kedua, terletak pada speaker yang memiliki suara jernih dan kencang. Berdasarkan pengalaman aku pribadi menggunakan laptop ini, sangat cocok ketika digunakan untuk mendengar lagu, menonton film,
karena suaranya yang jernih dan tidak pecah. Kelebihan yang ketiga itu terletak pada warna yang lebih tajam dan tidak buram. Warna yang lebih tajam ini membuat suasana lebih hidup ketika kita menonton atau melihat gambar-gambar. Hal ini membuat visual yang ditampilkan menjadi lebih tidak membosankan. Kelebihan yang keempat ini terletak pada penyimpanannya yang besar, yakni mencapai 1 terabyte. Hal ini tentu bisa menjadi pertimbangan positif bagi para pengguna yang biasa menyimpan file-file besar dalam laptop. Hal menarik yang kelima itu terletak pada harga laptop ini sendiri. Asus X441M ini ditawarkan dengan harga 4-5 jutaan saja. Bayangkan, dengan beberapa kelebihan tadi, cukup mengeluarkan uang sebesar 4-5 jutaan. Tentunya ini bisa dijangkau oleh semua kalangan. Oke, itu tadi ada beberapa kelebihannya, tapi ya namanya penciptaan manusia nih ya, pasti nggak ada yang perfect gitu, pasti ada yang kurangnya. Sekarang aku mau membahas beberapa kekurangan dari laptop Asus X441 ini. Ini aku dapat dari beberapa sumber, karena jujur aku juga nggak terlalu paham ya sama laptop, jadi aku nggak tahu standar ini tuh perfect, kelebihan atau kekurangan itu. Nah, dari beberapa sumber nih yang aku baca, kekurangan yang pertama itu tidak mendukung software-software yang berat. Jadi di laptop Asus ini mungkin kita bisa install gitu software-software yang berat, tapi untuk dijalankan walaupun tadi beberapa spesifikasinya udah handal, tetap nih nggak bisa menjalankan software-software yang berat. Terus untuk kekurangan yang kedua yaitu kameranya yang masih belum HD. Nah, kamera di Asus ini, kamera bawaannya itu kalau kita pakai buat foto atau buat zoom, biasanya gambarnya masih buram. Jadi kualitas gambarnya tuh masih rendah. Jadi kalau kita mau gambar atau fotonya HD, kita harus pakai kamera eksternal. Oke, itu tadi ada beberapa penilaian kelebihan dan kekurangan dari laptop Asus X441M. Itu aku dapat dari beberapa sumber. Sekarang aku mau sharing-sharing tentang pengalaman aku selama memakai laptop ini. Sebenarnya aku udah beli dari tahun 2019, kalau nggak salah waktu pertengahan sekitar bulan Agustus atau September gitu. Tapi setelah itu aku nggak belajar terlalu dalam gitu tentang ini cara makainya gimana sih gitu. Jadi aku makainya kayak setengah-setengah aja, tapi sejauh ini aku udah pakai di beberapa event dan aku bakal sharing. Dan buat kalian tonton sampai habis ya. Kayak beberapa hal yang aku dapat waktu itu pas beli, yang pertama yang pasti ada laptopnya dong ya. Terus ada satu casan, casannya itu bentuknya kayak gini, besar gini, tapi ini tuh nggak berat dan talinya ini bisa digulung, jadi pas gitu kalau kita bawa kemana-mana. Tapi alhamdulillah sekarang walaupun udah berapa tahun ya, udah 4 tahun, itu baterainya masih aman, jadi kalau baterainya ada nggak perlu dicas. And selain laptop sama casan, dulu dikasih tas, teman-teman pasti tahu kan ya, tas Asus yang backpack itu yang warna hitam, terus ada logo Asusnya, dan itu menurut aku membantu ya, karena kita kan biasanya kemana-mana bawa laptop gitu. Selain itu tasnya juga kan lumayan besar, jadi bisa bawa buku. Jadi biasanya aku kalau bawa laptop ke sekolah itu pakai tasnya, jadi sekalian buku-buku aku ada di dalam sana. Jadi waktu aku beli itu di tahun 2019, aku belinya pakai uang sendiri. Ngomong ya, karena waktu itu aku ada ikut lomba tingkat nasional gitu waktu SMP kelas berapa ya, kelas 8 mau menuju kelas 9 gitu. Terus aku dapat uangnya jadi beli laptop. Itu bukan karena aku butuh atau keren gitu, tapi karena ikut-ikutan kayak teman-teman aku punya laptop, jadi aku juga pengen beli laptop gitu. And then waktu beli itu keren sih, kayak aku nggak nyangka kalau kita beli laptop itu kayak dikasih hadiahnya begitu, karena aku nggak pernah punya pengalaman gitu ikut beli laptop. Waktu itu aku belinya di satu toko di Rejang Lebong. Pas aku beli itu dikasih beberapa kayak hadiah tambahan gitu, jadi yang aku dapat ada beberapa item nih. Oke, selain tas, terus ada juga aku nggak tahu ya, kemarin waktu lihat di YouTube tuh ada orang beli laptop terus dapatnya itu cuma laptop, casan sama tas gitu. Sedangkan aku kemarin ada satu flash disk sampai 8 GB kalau nggak salah, terus sama ada kipas juga yang buat di bawahnya itu buat tatakan sama kipas biar nggak panas gitu. Terus ada
terus lagi apa ya, oh ada mouse-nya. Dan tapi mouse-nya nggak pernah aku pakai karena menurut aku pakai mouse itu susah. Jadi makanya aku kalau misalnya pakai komputer tuh, walaupun aku punya laptop sering mainin, kalau pakai komputer tuh kayak masih kaku karena aku jarang pakai mouse. Menurut aku mouse itu bikin kaku karena biasanya aku pakai yang di laptop itu sendiri, apa ya namanya, wait aku lupa namanya. Jadi karena aku terbiasa pakai touchpad, jadinya aku nggak terlalu lancar gitu kalau pakai mouse, tapi aku pasti belajar terus pakai itu karena kita menyesuaikan di zaman sekarang, kita apa-apa itu pakai komputer karena kadang laptop terbatas di penyimpanan atau apa gitu ya, walaupun ada laptop yang canggih-canggih gitu yang secanggih komputer. Kalau untuk pemakaian dari 2019 itu, karena waktu awal-awal tuh masih semangat tuh pakai laptop ya kan, kayak dari Google kayak gitu, kayak searching ini tuh makanya gimana sih gitu. Terus waktu itu aku ingat banget pas 9 kita disuruh bikin PowerPoint, dan itu kita makanya banyak karena kita diajarin sekalian buat ngedit-ngedit gitu slide-slide PowerPoint-nya. Dan itu aku udah mulai sering pakai, terus sering belajar juga fitur-fitur yang ada di laptop itu. Nah, tapi nggak terlalu paham juga sih sampai sekarang, aku udah lupa. Nah, tapi seiring berjalannya waktu tuh, apalagi waktu pandemi, setelah 2019 kan pandemi tuh laptopnya jarang banget dipakai karena walaupun kita belajarnya online lewat Zoom atau lewat Google Meet gitu, biasanya aku lebih suka pakai HP karena lebih simpel. Tapi kenapa bisa lebih simpel? Karena aku orangnya mageran banget, dan di sekolahku itu kerennya kadang guru-gurunya nggak minta on cam gitu. Jadi kita ada satu guru ingat banget, dia itu kalau setiap pertemuannya dia tuh kita pakai Zoom, dan dia nggak pernah mewajibkan atau nyuruh kita itu buat on cam, jadi bisa sambil tiduran. Menurut aku kalau kita tiduran pakai laptop kan nggak bisa tuh kita taruh di atas kasur atau di atas bantal selimut, itu kan harus ada tatakannya, dan menurut aku itu kayak ya ribet aja gitu kan, mending pakai HP cuma dipegang doang gitu. Jadi aku tuh cuma kayak di kasur pegang HP dengerin deh gurunya jelasin. Dan menurut aku kalau kita santai itu materinya lebih cepat ditangkap. Enggak sih, itu tuh mater. Kayak sifat maternya aku jangan contoh ya. Dan kalau bikin makalah aku jarang banget waktu pandemi itu, karena nggak tahu kenapa ya, kayak setiap pembagian kelompok disuruh bikin makalah atau PowerPoint buat presentasi, aku biasanya kebagian kelompok yang orangnya pintar dan rajin banget. Jadi paling aku kebagian buat cari materi doang. Cari materinya juga nggak banyak, kayak kamu nyari ini, kamu nyari ini. Jadi aku cuma cari materi di Google, habis itu salin atau screenshot gitu, kirim deh ke orang yang bikin. Biasanya yang bikin satu orang, yang lainnya nyari materi. Jadi laptop aku nggak aku pakai. Jadi waktu pandemi itu jarang banget pakai laptop, sampai one time aku tuh lupa laptop aku di mana. Kayak tiba-tiba mau tidur pikiran gitu, kayaknya aku udah berapa bulan nih gak pakai laptop, laptopnya gimana ya, kayak tiba-tiba aja kepikiran karena aku gak pernah lihat atau udah hilang gitu. Terus aku cek, alhamdulillah masih ada di rumah. Tapi walaupun aku jarang nih kebagian bikin makalah, bukan berarti aku gak bisa ya, karena aku udah beberapa kali bikin makalah bisa, dan aku juga pernah buka doki bikin makalah ya, walaupun gak banyak, gak nyampe 5 atau sampai 10 gitu, tapi aku pernah bikin ya. Karena ya makalah sekolah kan biasanya nggak harus perfect, kayak mungkin kita di kuliah kayaknya harus bagus, perfect, teratur gitu. Sedangkan di SMA kayak ya urutannya benar, kita udah ikut aturan sebuah makalah itu, ya udah paling kayak disuruh rapiin doang. Aduh, apa lagi, sumpah ini tuh 15 menit dari Bu dosen, jujur sih bingung banget ini mau ngomong apa lagi. Ya apa sih, mau cerita aja karena Lesi lagi ikut. Dan selain bikin PowerPoint sama makalah di Microsoft Word itu, aku pernah download beberapa film dan ada nonton beberapa film. Aku nggak tahu, pokoknya di laptop itu udah ada film gitu, nggak entah ada aku yang masukin atau gimana, aku nggak tahu. Terus nonton, untuk kualitas gambar yang aku baca dari pendapatnya user-user yang lain, katanya gambarnya itu lebih tajam, tapi aku nggak paham. Menurut aku kayak ya normal aja sih, kayak kita nonton di laptop atau di HP, kayaknya sama aja, cuman kalau di laptop kan lebih puas gitu daripada di HP karena layarnya lebih lebar, dan speakernya kalau di laptop itu kan kenceng, jadi
suasananya kita lebih dapet gitu. Terus kalau kendala sejauh ini ada beberapa sih, tapi kayaknya emang faktor pemakaian dari aku aja. Dan kendalanya aku nggak tahu kenapa bisa kayak gitu, pusing. Tapi karena laptopnya udah lama dipakai, ada beberapa kendala nih. Kayak yang pertama, aku nggak tahu kayak wifi-nya itu hilang, dan aku nggak tahu, kemarin udah diatur sama temen aku yang dia ngerti, dia coba cari tutorialnya gitu buat balikin lagi wifi yang ada di kemarin itu, buat kita masukin wifi, hilang. Terus pas udah dibenerin malah rusak lagi. Biasanya aku benerinnya pakai restart gitu, tapi sekarang suka muncul-muncul gitu. Aku nggak tahu ini kendalanya apa, entah aku ada yang salah gitu pas aku setting atau apapun, nggak tahu. Tapi ini benar-benar jadi kendala yang udah coba benerin, temen aku udah coba benerin, aku juga waktu sebelumnya juga udah pernah benerin, tapi masalah ini balik lagi. Buat kalian yang tahu, tolong solusinya. Terus selain itu kendalanya, beberapa waktu belakangan ini laptopnya sering nge-freeze. Nggak tahu ya ini karena faktor pemakaian apa, kayak aku apain nggak tahu. Pokoknya sekarang tiba-tiba nge-freeze, suka nge-lag, kayak non responding terus-terusan. Atau dan lebih parah itu kayak dia nge-freeze, udah aku benerin, udah ini itu nggak tahu. Jadi aku biasanya pencet button yang buat nyalain itu, jadi aku matiin paksa. Kira-kira ini berakibat buruk atau enggak, aku nggak tahu. Mungkin kalian yang lebih tahu bisa kasih tahu ya di kolom komentar. Dan sekarang itu ada masalah yang aku nggak tahu cara benerinnya, dan aku juga sampai sekarang belum ada berpikiran buat nganterin ke tukang servis atau nanya kemana gitu tentang masalah ini. Biasanya kayak misalnya laptopnya lagi dipakai tuh, terus tiba-tiba ada kayak dia ada pemberitahuan gitu, layarnya tiba-tiba biru, terus ada tulisan pemberitahuan kayak laptopnya itu tulisannya your PC run into problems. Gak tahu ya masalahnya apa, mungkin ya dia capek aja gitu dipakai. Biasanya aku matiin paksa atau aku tungguin kayak dia itu beberapa lama dia nyala lagi, tapi kadang bingung juga, kadang kan lagi dipakai gitu, tiba-tiba dia error, nggak tahu itu kenapa. Sejauh ini masalahnya kayak gitu aja sih. Kalau nge-lag kayak ya mungkin karena terlalu berat aja. Tapi kalau biasanya kita pakai yang standar-standar yang ringan-ringan kayak Microsoft Word atau Microsoft Office, aku udah nyoba beberapa waktu belakangan. Waktu sebelum lulus banget itu kita pernah, kan aku IPS jadi dikasih tugas akuntansi, disuruh bikin tabel-tabel gitu. Aku nyoba, alhamdulillah sepanjang malam aku ngerjain tugasnya. Karena itu tugasnya susah banget, itu nggak balance, jadi aku harus ulang, dan laptopnya nggak ada masalah. Jadi beberapa kendala tadi tuh datangnya baru-baru ini, bukan kayak dari awal itu, tapi karena nggak tahu laptopnya bisa apa-apain atau ada yang ngapa-ngapain gitu, tiba-tiba sering nge-freeze, sering error. Atau mungkin karena emang udah lama kali ya, jadi faktor ya mungkin sistemnya capek aja. Oke, itu tadi pengalaman aku selama pakai laptop Asus X441 ini. Buat beberapa masalah tadi, mungkin ada teman-teman yang pernah mengalami yang masalah kayak aku. Mungkin kalian punya solusi, boleh banget ya sharing di kolom komentar atau ngomong langsung gitu ya di kelas, karena aku butuh juga satu penyesalan buat aku kenapa gitu nggak sadar gitu dari awal teknologi itu dipelajarin, karena kita hidup di zaman yang penuh dengan teknologi. Kayak laptop ini merupakan salah satu alat elektronik yang paling dibutuhkan, apalagi kita yang kuliah yang nanti kedepannya kan pengen bekerja gitu, yang kerjanya kayak misalnya kita di kantor, kita butuh buat laporan sebagai seorang akuntan kan, kita bikin laporannya di laptop, dan kenapa nggak belajar dari dulu gitu. Itu suatu penyesalan sih buat aku. Oke, itu tadi beberapa penyampaian dari aku tentang spesifikasi, kelebihan dan kekurangan, serta pengalaman aku selama pakai ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, jangan lupa di like, terus kasih saran juga kayak harusnya aku nyampainya gimana sih gitu. Mohon maaf kalau penyampaiannya mungkin kurang sopan atau ada penyebutan istilah-istilah yang salah
aku minta maaf. Terus doain semoga nilai kita tinggi buat tugas ini, karena aku yakin banget nih bukan cuma aku kan yang kayak pusing kita mau ngomong apa sih, kayak 15 menit itu aku mau nyampein apa aja sih, pasti susah. Aku tahu perjuangan teman-teman buat mikir materinya apa aja. Semangat buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.